Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Masitoh dari Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Menjadi seorang public relation merupakan sebuah kepercayaan besar dari sebuah instansi maupun perusahaan. Maka dari itu, seorang public relation harus memiliki landasan teori ketika melakukan atau mengambil sebuah keputusan. Dilihat dari contoh kasus Badrun, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, sedang bekerja magang di Hotel Savannah Malang. Badrun mendapat tugas dari manajer hotel untuk menganalisis berita-berita surat kabar seputar Malang untuk mengikuti tema-tema beritanya. Melihat kasus Badrun, kita akan bahas dari ciri khas seorang PR, di mana sebagai seorang public relation profesional haruslah memiliki wawasan yang luas. Dalam hal ini, public relation bukan berarti menjadi seorang yang serba tahu. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui isu-isu terkini. Public relation harus mengetahui perkembangan apa saja yang sedang terjadi, isu seperti apa yang hangat diperbincangkan. Dengan begitu, public relation tidak kekurangan informasi yang akan menghambat untuk melakukan aktivitasnya. Menurut Catlip dan Broom, yang dilakukan spesialis public relation di tempat kerjanya, salah satunya adalah melakukan riset, yaitu mengumpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu yang muncul, iklim politik dan peraturan perundangan, liputan media, opini kelompok kepentingan dan pandangan-pandangan lain berkenaan dengan stakeholder organisasi, mencari database di internet, data pemerintahan elektronik, mendesain program riset, dan menyewa perusahaan riset. Pemberian tugas oleh manajer public relation kepada Badrun berfungsi untuk mempersiapkan perusahaan dalam melakukan agenda setting untuk mendapatkan citra positif di mata masyarakat. Dengan mengetahui isu terkini, diharapkan perusahaan dapat mengetahui hal seperti apa yang harus dilakukan sehingga masyarakat memberikan kepercayaan dan kerjasama kepadanya. Agenda setting adalah fungsi media yang memiliki kekuatan menyeleksi objek yang diberitakan, sehingga mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh publik, what to think, dengan menyeleksi jenis informasi atau frame dari objek yang diberitakan itu sehingga mempengaruhi bagaimana cara publik memikirkan objek itu, how to think. Teori agenda setting ini cukup terkenal dalam teori media massa. Teori agenda setting dianggap sangat ampuh untuk mempengaruhi opini publik. Publik akan menganggap isu yang sering dimunculkan di media massa sebagai isu yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, pemanfaatan media sangat perlu untuk dimaksimalkan untuk menggiring pendapat publik agar sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Kriyantono mengatakan bahwa tidak dapat dibungkiri jika media massa memiliki posisi penting dalam praktik public relation. Contoh kasus kedua dari seorang wartawan yang melakukan wawancara dengan Humas Universitas Brawijaya tentang terjadinya suatu kebijakan. UB membuat kebijakan baru, yaitu melarang mahasiswa merokok di areal kampus UB. Saat ditanya wartawan, Humas UB menjawab, "Saya belum bisa memberikan jawabannya sekarang. Saya mesti meminta izin dulu kepada pimpinan." Mari kita bahas kasus kedua ini. Public relation atau yang kita kenal dengan istilah humas, hubungan masyarakat, menurut Jeff Kins, humas adalah sebuah sistem komunikasi untuk menciptakan niat baik. Sedangkan menurut Graning dan Han, public relation adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Dengan demikian, peran public relation sangatlah penting, mengingat sebuah perusahaan atau organisasi tidak dapat berdiri sendiri. Praktisi public relation adalah sebuah fungsi dari manajemen komunikasi. Pada dasarnya, tujuan public relation adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan tersebut diimplementasikan ke dalam program-program public relation. Salah satunya adalah publisitas media. Berikut adalah beberapa definisi dari publisitas. Yang pertama, segala informasi atau tindakan yang membuat seseorang individu menjadi dikenal publik. Yang kedua, publisitas merupakan kegiatan perusahaan untuk melaporkan berita-berita mengenai bisnisnya. Yang ketiga, segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan dan atau produk kepada masyarakat melalui media massa. Dalam kacamata media massa, publisitas adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media
Karena informasi itu memiliki nilai berita. Sumber penyampai informasi, misalnya PR, tidak dapat mengontrol atau menentukan agar dimuat. Karena haruslah seorang public relation memanfaatkan dengan maksimal jika terdapat media yang akan meliput perusahaan atau organisasi yang diwakilinya. Dengan memanfaatkan publisitas media dengan maksimal, maka publik dari perusahaan atau organisasi akan mendapatkan informasi yang cukup. Dengan demikian, diharapkan publik dapat lebih mengenal perusahaan atau organisasi yang terkait. Penjelasan teoritis mengenai fungsi public relation dengan ilustrasi kasus yang diberikan dijelaskan dalam Uncertainty Reduction Theory. Teori ini menyatakan bahwa hidup ini penuh dengan keraguan-raguan yang membuat ketidakjelasan atau ambiguity. Ketidakpastian diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memprediksi atau menjelaskan perilakunya dan perilaku orang lain. Sebagaimana pihak Humas UB menyampaikan tugasnya sebagai seorang public relation yang dapat dimintai keterangan. Namun ia mengalami keraguan untuk menyampaikan secara cepat dan akurat. Kasus ketiga, PT Hidup Sejahtera adalah perusahaan dengan produk asuransi jiwa. Perusahaan ini adalah perusahaan besar, tetapi ternyata kalah dengan perusahaan besar sekali yang berada di sebelahnya. Perusahaan besar sekali bergerak di bidang jasa catering. BS sering mendapatkan liputan media. Kita bahas mengenai apa saja yang harus dilakukan PT HS. Melihat kasus yang dialami oleh PT Hidup Sejahtera atau HS, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami krisis, yaitu krisis tidak mendapatkan publisitas dari media. Hal ini dibahas dalam teori atribusi, attribution theory, yang dipelopori oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider. Teori ini membahas tentang bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang, termasuk organisasi lainnya. Karena teori atribusi ini membahas tentang kecenderungan individu mencari penyebab dari situasi-situasi, maka dalam perkembangannya, teori ini tidak lagi digunakan hanya untuk membahas fenomena komunikasi interpersonal. Teori ini juga membahas fenomena saat organisasi berada dalam situasi yang kritis. Combs meneliti bagaimana atribusi publik terhadap organisasi di saat krisis dan bagaimana dampaknya terhadap reputasi. Pada akhirnya, Combs menjadikan teori atribusi sebagai dasar merumuskan teori situational crisis communication. Maka dari itu, untuk mengatasi krisis yang dialami PT Hidup Sejahtera, dapat dilakukan interpretasi bagaimana krisis tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan demikian, teori atribusi sangat cocok untuk diaplikasikan di dalam kasus ini. Sekian pengertian teori beserta contohnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.